Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya pada pagi hari ini kita masih diberikan kehidupan, kita masih diberikan nyawa, dan bukan hanya hidup, kan ada banyak pihak yang merusak atau makhluk yang memberikan keburukan pun juga hidup, hadirin. Namun Allah berikan kita makna dalam kehidupan kita. Allah berikan kita taufik untuk mendekat. Allah memberikan kita taufik untuk bisa berinteraksi dengan firman-firmannya dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk bangun pagi, untuk salat subuh, untuk mengerjakan salat sunnah, yang bagi sebagian pihak mungkin itu hal biasa, tapi kalau kita lihat kondisi di sisi-sisi lain dari kehidupan ini, itu adalah kenikmatan besar. Ada banyak orang gak pernah merasakan nikmatnya bangun subuh misalnya. Ada banyak orang itu tidak mendapatkan keberkahan di waktu pagi. Burika li ummati fi bukuriha. Umatku itu diberkahi di waktu pagi. Kenapa dia nggak dapat keberkahan? Karena setiap hari itu bangun setelah syuruk dan dia kehilangan prime time. Dia nggak salat subuh, dia nggak baca zikir pagi, dia tidak bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana telah kita bahas atau yang sedang kita bahas bahwa ilmu dan Al-Quran itu adalah cahaya. Ilmu dan Al-Quran adalah cahaya. Fihil huda wan nur. Di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya. Maka bagaimana rasanya hidup tanpa cahaya? Dan itu yang dialami banyak orang ketika mereka tidak punya waktu untuk bersama Al-Quranul Karim dan bersama hadis-hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka marilah kita syukuri kebersamaan kita dengan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita masih bersama hadis Zaid bin Arqam ketika Rasulullah SAW berkhutbah di Hum, di mata air antara Mekah dan Madinah, dan beliau menyampaikan beliau akan segera wafat, dan beliau secara isyarat tentu saja, dan beliau menyampaikan bahwa beliau meninggalkan dua perkara, dan perkara ini bukan perkara biasa, bukan perkara kecil, tapi perkara besar, yaitu Al-Quranul Karim dan keluarga beliau. Dan beliau mengatakan bahwa di dalam Al-Quranul Karim ada cahaya, ada petunjuk, dan cahaya yang nyaman, cahaya membuat orang itu menikmati kondisi dan keadaan, bukan cahaya seperti cahaya matahari jam 12 atau zuhur atau akhir duha dan lain sebagainya. Tapi Nabi mengatakan an-nur, cahaya yang nyaman, cahaya yang indah, cahaya yang menyejukkan. Dan begitulah
suasana hati orang-orang yang dekat dengan Al-Quran tanpa dipaksakan, itu otomatis, tanpa dipura-purai. Ini bukan pura-pura, tapi dengan catatan apa yang dikatakan oleh para ulama kita yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ini bukan hanya sebatas membaca, ini tentang membaca, mentadabburi, meresapi, lalu berusaha mengamalkan, lalu mendakwahkan dengan kemampuan kita dan kondisi kita masing-masing. Maka disitulah kita akan menikmati cahaya di dalam Al-Quranul Karim. Makanya hadirin Allah muliakan, Nabi menasihati untuk mengambil dan berpegang teguh. Kenapa demikian? Karena itulah kebahagiaan dan itulah kehidupan. Makanya dalam riwayat Muslim rahimahullah disampaikan, kitabullah fihil huda wan nur, kitab suci Allah Al-Quranul Karim, di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya. Man istamsaka bihi wa akhwadha bih, barang siapa yang senantiasa mengambil darinya dan berpegang teguh dengannya, senantiasa mengambil prinsipnya dari Al-Quran, senantiasa mengambil konsep hidupnya dari Al-Quran, senantiasa mengambil arah hidupnya dari Al-Quran, senantiasa mengambil cara berfikirnya dari Al-Quranul Karim, dan dia berpegang teguh, sikapnya diambil dari Al-Quran, tata bahasanya dan konsep bicaranya diambil dari Al-Quran, cara menyikapi orangnya diambil dari Al-Quran, cara berkeluarganya diambil dari Al-Quran, cara berumah tangganya diambil dari Al-Quran, cara bersosialnya diambil dari Al-Quran, cara berbisnisnya diambil dari Al-Quran, dan dia berpegang teguh dengan itu, karena alal huda. Nabi SAW mengatakan dia berada di atas petunjuk. Waman akhta'ahu dhal, dan barang siapa yang menyelisihinya, dia tersesat. Dia tersesat. Dia tersesat. Sesederhana itu, dia tersesat. Walaupun dia merasa baik-baik saja. Ada banyak orang tersesat merasa baik-baik saja. Ada banyak orang salah jalan, itu dia belum menyadari bahwa dia salah jalan. Harusnya dia belok ke kiri, dia belok ke kanan, dan dia merasa baik-baik saja. Apalagi misalnya mengemudi sambil nelfon, sambil balas WA, sambil ngobrol, baru dia sadar setelah 5 menit kemudian, kayaknya kita salah deh. Ingat gak perempatan terakhir 5 menit yang lalu? Iya, kalau nggak salah itu harusnya ke kiri deh, kita ke kanan. Jadi selama 5 menit dia merasa baik-baik saja, tapi dia tersesat. Dan perasaan baik-baik saja bukan berarti bahagia, cuma dia nggak aja ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan demikian. Barang siapa yang menyelisih Al-Quran, maka dia tersesat. Dia salah jalan. Dia tidak akan sampai ke tujuan. Dia nggak akan bahagia. Berkata At-Tibi rahimahullahu ta'ala, wastamsaka bi syai'i idza tahara al-imsaka bih. Apa yang dimaksud dengan berpegang teguh? Karena Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan berpegang teguh. Apa sih yang dimaksud dengan berpegang teguh? Karena dalam hadis ini, hadis Zaid bin Arqam, Nabi kita SAW mengatakan bahwa yang pertama adalah kitabullah, di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya, maka berpegang teguhlah dengan maka ambillah dan berpegang teguhlah. Jadi apa maksudnya ambillah dan berpegang teguhlah? Dijelaskan para ulama seperti At-Tibi rahimahullah, berpegang teguh itu artinya idza taharral imsaka bih, jika dia berusaha keras untuk memegangnya, untuk menahannya. Apa maksudnya?
Apa maksud berpegang dengan Al-Quran? Al-amalu bima fihi wa huwa al-i'timar bi awamirihi wal intiha' an nawahi. Maksud berpegang teguh atau menahan atau mengeluarkan semua effort untuk memegangnya, artinya adalah mengamalkan isi dan kandungan dari Al-Quranul Karim. Wa huwa al-i'timaru bi awamirihi, itu dengan menjalankan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, walintihau an nawahi, dan berhenti ketika Allah larang di dalam Al-Quranul Karim. Itu maksudnya berpegang teguh. Jadi diamalkan. Makanya ini bukan tentang hanya membaca, walaupun baca itu sangat penting, dan Nabi SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu pahala atau satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dikali lipat menjadi 10 kali lipat. Tidak diragukan lagi, membaca Al-Quran adalah hal yang sangat luar biasa. Namun yang diminta Nabi SAW tidak titik sampai di sana. Yang diminta Nabi SAW dibaca, ditadaburi, dan diamalkan. Makanya ambillah dan berpegang teguhlah. Wastamsaku bih. Jadi ambillah dan berpegang teguhlah. Ambillah apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim, dan Nabi SAW menyatakan, dan berpegang teguhlah. Dan berpegang teguhlah. Fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi. Wastamsiku bihi, berpegang teguhlah artinya perjuangkan mengamalkan Al-Quranul Karim. Taharra al-imsak. Dan ini menunjukkan bahwa mengamalkan Al-Quran butuh effort, hadirin, butuh upaya, butuh perjuangan, butuh tenaga, butuh pengorbanan, butuh mencurahkan kemampuan, dan tentu saja butuh minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus. Ini menunjukkan sekali lagi, fakhudhu bi kitabillah, ambillah seluruh kehidupan, sendi-sendi kehidupanmu dari Al-Quran, wastamsiku biha, atau wastamsiku bihi, wastamsiku bihi, dan berpegang teguhlah. Dan berpegang teguh itu taharral imsak abi, jadi bersungguh-sungguh untuk memegangnya. Itu menunjukkan bahwa berpegang teguh itu butuh upaya, butuh tenaga. Gak bisa hanya dengan angan-angan, gak bisa hanya dengan klaim, gak bisa hanya dengan selewat aja. Namun harus perjuangkan, hadirin Allah muliakan. Dan disitulah kemudahan dari kemudahan yang akan Allah berikan kepada kita jika kita bersungguh-sungguh. Butuh perjuangan. Makanya dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, beliau menyampaikan, laisal iman bitamanni, iman itu bukan angan-angan. Jadi bukan hanya aku ingin dong, aku juga mau dong, ya aku juga berharap demikian. Wala bitahalli, dan bukan untuk perhiasan begitu aja, bukan hanya casing, bukan hanya klaim, bukan hanya casingnya kelihatan seperti orang soleh. Walakin waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal.
Iman itu apa yang menancap dengan kokoh di dalam hati seseorang, lalu dibenarkan oleh amal soleh. Itu iman. Laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukan angan-angan. Gitu. Kalau angan-angan, semua orang pengen masuk surga. Bro, pengen masuk surga? Iya, gue pengen. Ingin masuk surga? Pengen. Tapi nggak salat subuh. Nggak salat subuh. Nanti zuhur nggak salat zuhur. Ramadan nggak puasa. Tapi pengen. Semua pengen. Siapa nggak pengen masuk surga? Pengen sukses? Pengen. Semua pengen sukses. Pengen bahagia? Pengen. Laisa al-iman bitamanni wala bitahalli, lakin ma waqara fi qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu yang menancap dengan kokoh di dalam hati dan dibenarkan oleh amalan, dibuktikan oleh amal saleh. Itu iman. Untuk berpegang teguh dengan Al-Quran butuh perjuangan, butuh kerja keras. Sebagaimana Nabi SAW dan para sahabat itu memperjuangkan Al-Quran dengan seluruh yang mereka punya. Dan beliau memperjuangkan Al-Quranul Karim. Dan bagaimana para sahabat memperjuangkan Al-Quranul Karim. Dan untuk bisa mengamalkan isi Al-Quran, mereka harus berhijrah. Salah satu, kenapa mereka berhijrah ke Madinah, hadir? Atau sebelumnya ke Ethiopia. Karena untuk mengamalkan Al-Quranul Karim. Bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk vacation, bukan untuk mengembangkan sayap bisnis. Dalam rangka mengamalkan Al-Quranul Karim. Lalu kita berpikir kita bisa beriman begitu saja. Lalu semua selesai ketika kita bisa menyebutkan rukun iman, dan ternyata rukun iman beriman kepada kitab. Lalu udah ahlan wa sahlan, semuanya lancar. Kata para ulama tidak demikian. Nabi SAW mengatakan wastamsiku bih, dan pegang erat-erat. Makanya kan dalam hadis yang wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Sebuah kalimat yang menunjukkan perjuangan dan pertahanan. Gigit dengan gigi geraham. Dan gigi geraham bukan gigi depan, bukan gigi susu. Gigit dengan gigi geraham kalian. Artinya jangan dilepas apapun yang terjadi, dan pertahankan. Sampai kalau kalian hanya bisa mempertahankan dengan menggigit-gigit. Jadi itulah wasiat dari Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa kita harus membuktikan seberapa kita beriman dengan Al-Quranul Karim. Dan ini bukan klaim, ini bukan casing, ini bukan seru-seruan. Walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Ini tentang apa yang diyakini dalam hati dan dibuktikan dengan amal soleh. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.